Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya kembali bisa menyapa Anda melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar. Saudara dikasihi Tuhan, suatu kali seorang guru bertanya pada murid-muridnya. Pertanyaannya seperti ini. Anak-anak, coba tolong sebutkan kapan kalian paling sulit untuk mendengar? Ada seorang murid yang menjawab, saat marah. Saat saya marah, saya sulit mendengarkan perkataan orang tua saya. Yang lain mengatakan, waktu sibuk. Ketika saya sibuk, saya juga tidak punya waktu untuk mendengar perkataan orang lain. Tapi saudara, ada juga yang mengatakan seperti ini. Ketika saya sudah merasa tahu jawabannya, maka pada saat itulah saya sulit untuk mendengar. Sang guru kemudian tersenyum dan dia mengatakan, nah anak-anak, ini bukti bahwa walaupun kita punya dua telinga, dan walaupun telinga kita itu terbuka, tetapi ternyata hati kita bisa tertutup. Tidak semua suara yang kita dengar itu akan betul-betul tertanam di dalam hati dan pikiran kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengetahui betul hal ini. Yesus mengetahui betul kelemahan manusia di bagian ini. Itu sebabnya ketika orang banyak datang untuk mendengarkan dia tidak langsung memberi sebuah pengajaran yang gamblang, tetapi Yesus justru memakai sebuah perumpamaan. Dan itu yang nampak di dalam bacaan kita hari ini dari Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 10. Kalau Anda membaca di sana, Yesus menceritakan kisah seorang penabur yang menaburkan benih ke berbagai jenis tanah. Ini salah satu kisah perumpamaan yang paling terkenal di dalam Injil Lukas. Benihnya sama, saudara. Benihnya adalah firman Tuhan. Tetapi yang menarik, hasilnya bisa berbeda-beda. Tergantung di mana benih itu jatuh. Apakah benih itu jatuh di pinggir jalan, ataukah dia jatuh di tanah berbatu, di semak berduri, atau dia jatuh di tanah yang baik, tanah yang subur. Dan melalui perumpamaan ini, Yesus sebetulnya sedang berbicara tentang kondisi kita ketika kita menerima akan firman Tuhan itu. Nah, mari kita refleksikan, saudara. Apakah diri kita, hati kita itu seringkali seperti jalan raya yang begitu sibuk sekali, begitu padat setiap hari, yang setiap hari selalu dijejali dengan lalu lintas notifikasi di handphone kita, atau dijejali oleh berbagai macam konten-konten, suara-suara dunia, kebisingan hati kita, hasrat hati kita, sampai-sampai firman Tuhan itu tidak sempat tinggal di hati kita, yang begitu sibuk lalu lintasnya itu. Atau apakah diri kita ini seperti tanah berbatu yang seringkali semangat ketika mendengar khotbah, mengikuti pemahaman Alkitab, mengikuti ibadah, tapi begitu pergumulan datang, begitu masalah datang, kita menyerah begitu saja. Kita tidak mengingat lagi apa yang pernah firman Tuhan itu katakan kepada kita. Ataukah kita seperti semak berduri, kita sibuk dengan target pekerjaan, kekhawatiran ekonomi, dengan kehidupan kita di dunia maya, sampai kita tidak sempat membiarkan benih firman Tuhan itu bertumbuh. Saudara, sekali lagi, kita hidup di zaman yang penuh dengan distraksi. Dan seringkali kita membaca Alkitab, kalau kita perhatikan diri kita, saudara. Kadang di dalam ruang kebaktian saja ketika kita membaca Alkitab, kita bisa sambil buka WhatsApp, kita lihat, atau scrolling media sosial dan lain sebagainya. Mendengarkan khotbah sambil scroll Instagram, Facebook, dan lain sebagainya.
Atau kita mengikuti ibadah tetapi pikiran kita tidak di tempat ibadah itu. Sebab pikiran kita sudah sampai di tempat pekerjaan kita di hari Senin. Maka saudara, bukan hanya penting bagi kita untuk mendengar firman Tuhan sebagai sebuah rutinitas, tetapi betul-betul menyediakan ruang dalam hati kita dan hidup kita agar firman Tuhan itu benar-benar bisa menjadi benih yang tertanam dan bertumbuh di tanah hati kita yang subur. Yesus mengatakan, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi mari kita ingat saudara bahwa karunia itu tidak tumbuh secara otomatis. Ia bertumbuh di dalam hati yang dibajak, disiram, dirawat dengan baik, dan dijaga. Maka saudara, hari ini kita latih telinga dan hati kita. Kita sediakan waktu yang sungguh-sungguh untuk merenungkan sabda Tuhan itu, bukan sekedar mendengar sambil lalu. Jangan cuma menjadi pendengar firman, tetapi mari bersama kita rawat hati kita supaya menjadi ladang yang subur, yang siap untuk menumbuhkan setiap benih firman Tuhan itu. Salam.